Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dan pecinta Termin Kopi Galeri di Duren 3 nomor 7E Jakarta Selatan. Pada kesempatan kali ini kami akan memulai lagi agenda podcast untuk membicarakan tentang hal-hal yang terkait dengan dunia kesenian, terutama seni rupa dan serta sosial budaya. Semoga hal ini menjadi manfaat dan memberikan satu inspirasi maupun edukasi kepada masyarakat khalayak ramai. Saya Puguh Cahyono Satariwarju yang kebetulan selaku kurator Galeri Darmin Kopi. Baik, pertama saya ke Mas Ridi ya. Kendati pun mungkin dari rekan-rekan kita atau masyarakat Jakarta sudah kenal Mas Ridi, tapi ada baiknya pada acara hari ini Mas Ridi mohon memperkenalkan diri. Siapa Mas Ridi sebenarnya? Ya. Terima kasih Mas Puguh atas kesempatan yang diberikan. Ya, nama saya Rindi Atmoko. Saya dari Yogyakarta, alumni ISI Yogyakarta. Saya sebagai seorang perupa dan saat ini sebagai pengurus di Peruja. Demikian, terima kasih. Nah, sekarang giliran Mas Gogor. Ini kawan lama sebenarnya, sejak beliau masih muda. Ya, sekarang udah setengah muda, lebih sedikit. Baik Mas Gogor, silakan. Terima kasih Mas Puguh atas kesempatannya di podcast kali ini. Saya Gogor Purwoko, aktif berkesenian di Jakarta. Saya aktivitas selama ini memang lebih condong ke pameran-pameran abstrak. Dan saya gabung ke Peruja waktu itu diajak almarhum Mas Andi di awal-awal. Waktu itu masih HIPTA ya, dan itu awal perjalanan organisasi yang saya ikuti. Jadi kedua-duanya perupa. Mas Gogor lebih ke genrenya abstrak ya. Saya memang mengikuti, bahkan kita sempat bergabung dalam satu kelompok yang sama ya. Kegiatan bersama waktu 9 ruang abstrak. Enggak, sebelumnya ketika abstrak ini dideklar oleh teman-teman terutama Andi, kan sebenarnya kalau boleh orang menyimak, perintisnya kan saya sama Mas Andi, kemudian ditangkap oleh Mas Lebar. Nah, dikembangkanlah. Nah, pada perkembangannya saya ada beberapa event yang saya absen. Saya ikut di 2005 waktu di Bali, ya kan. Nah, itu saya ikut, tapi kemudian absen. Tapi kita memang tetap dalam spirit yang sama, tetap meskipun kadang kita ikut lagi, tapi saling mensupport dan memantau. Yang terakhir 9 abstrak, saya didaulat untuk menjadi kurator di Galeri Nasional. Ya. Nah, perjalanan sebenarnya sangat panjang dari HIPTA kemudian Peruja. Ya. Nah, Peruja sudah 4 tahun ini ya. Orang sudah kenal Peruja dan Peruja sudah punya fasilitas tempat, ya kan. Mulai dari Gembrong sampai ke Kebayoran Lama. Ini tidak semua orang tentu paham betul apa itu Peruja. Nah, boleh dijelaskan apa itu sebenarnya Peruja? Lahirnya seperti apa? Terus ya itu dulu aja. Itu dulu apa itu Peruja? Lahirnya seperti apa? Dan nanti disambung dengan pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Silakan. Sejak awal memang ini dari perspektif saya ya. Jadi memang pada awalnya itu Mas Andi datang ke kantor saya karena udah lama nggak ketemu, ya kangen-kangenan, terus diskusi, terus saya ajak ke kantin karena harus merokok kan Mas Andi, kalau di kantor nggak bisa. Nah, terus Mas Andi, Rin, tolong saya dibantu ya, ini saya dapat mandat
dari senior-senior HIPTA, terus nyebut juga Cak Kandar, Pak Sahnagra, terus Mas Aisul untuk membangun kembali HIPTA yang mati suri. Ya. Tolong dibantu. Iya, iya. Oke, ya udah sesuai dengan kemampuan saya. Itu ya saya sebagai kreatif ya, itu saya kerja sebagai kreatif. Ya terus ngomong-ngomong, terus kemudian memang terus tolong bikin logo. Nah, akhirnya dirembuk nih bertiga, tapi saya, Andi, Mas Edo. Jadi untuk membentuk suatu logo, dan memang kata Mas Andi, ini pesen dari Mas Hadi, logonya jangan ada gambar Monas lagi lah, itu sudah jadul. Akhirnya jadi seperti itu. Ya. Jadi kita olah bertiga, ya akhirnya logonya seperti itu. Sudah kesepakatan dan teman-teman juga sudah setuju. Itu sejarahnya itu. Kemudian sebenarnya itu tetap kita menggunakan nama HIPTA. Sebenarnya karena HIPTA itu kita juga sudah pertama memang waktu di Balai Budaya itu ya kan tidak diresmikan kan, itu HIPTA dengan pengurusnya sama. Nah, karena ya itu Andi itu visioner ya, jadi saya pengen legal formal. Nah, dan kita juga sebenarnya sudah dengan nama HIPTA, kita juga sudah pameran yaitu di Kunskring dan di DPRD itu masih menggunakan nama HIPTA. Nah, setelah kita itu mau mendaftar dengan nama HIPTA, itu kita nggak bisa karena ternyata di Kemenhukam itu sudah ada nama HIPTA di situ. Kita udah nggak bisa. Nah, dari situlah timbul ini kita pergolakan nih di internal itu ada yang tetap harus ada HIPTA, ada yang nggak. Tapi kita harus realistis bahwa kita secara hukum nggak bisa menggunakan nama HIPTA, kecuali kalau memang sekedar HIPTA gitu seperti selama ini ya itu bisa. Itu boleh saya potong ya, untuk karena terkait dengan HIPTA tadi. Kan kebetulan saya juga terlibat di dalam HIPTA. 2005 sampai 2008 saya mendampingi Mas Aisul sebagai ketua HIPTA. Posisi saya sekretaris, jadi sekjen. Nah itu malah bersambung sampai 2008 ke 2011 kalau nggak salah. Nah sebenarnya pada waktu itu Mas Aisul dan kita kan manpowernya yang paling utama Mas Aisul sebagai ketua, saya sekjen, Mas Kokok Rajasa almarhum, kedua-duanya udah almarhum, itu sudah pegang Mas akte notaris HIPTA yang dari warisan Mas Hardi almarhum. Itu ada. Saya pegang fotokopiannya. Cuma ketika mas-mas ini diamanai oleh para senior, Mas Hardi, Mas Agra dan sebagainya, untuk mengendalikan HIPTA lagi. Kan yang terakhir ketuanya Mas Kokok Rajasa. Mas Gogor nggak masuk. Nggak masuk ya. Atau Mas Baron mungkin ya, kalau nggak salah. Nah itu sampai ini, tetapi memang makin kesini HIPTA itu saya sepakat mati suri dan tidak tahu alasannya apa. Memang ya mungkin dinamika sosial, perkembangan teman-teman, ada yang transisi usia dan seterusnya kan, sehingga HIPTA vakum istilahnya. Nah sampai legalitas itu kan perlu harus di recovery, kemarin direvitalisasi secara administratif, daftar ulang registrasi. Nah itu tidak dilakukan, sehingga ketika mandat ketua HIPTA ke Mas Andi almarhum itu di sana sudah nggak tercatat lagi nama HIPTA, malah adanya Damkar yang lain, HIPTA yang lain, iya kan, kelompok Damkar kalau nggak salah. Nah, ya ada dua. Tapi itu iya nggak masalah, artinya itu kan fakta-fakta sejarah dua perjalanan. Yang jelas sekarang dari HIPTA secara filosofi substansinya beralih ke Peruja. Nah, artinya secara dinamika itu dikendalikan oleh Peruja untuk menghimpun para jadi artinya itu Peruja itu
DNA-nya itu Hita. DNA Hita. DNA-nya. Kendati pun setelah Peruja launching, Ya. justru ada inisiasi Mas Aisul dan beberapa orang, ada Mas Nagra, ya juga sowan ke Mas Hadi. Ya. Artinya secara sejarah, secara historis Hita jangan ditinggalkan. Artinya eksistensi dengan nama Hita itu tetap Ya. menjadi sesuatu fakta sejarah, ya, tanpa mengganggu aktivitas dan amanah yang dipikirkan kepada teman-teman Peruja. Jadi maka waktu itu saya juga terlibat di dalam perembukan di Menteng. Nah, akhirnya yang didaulat diberikan amanah ke atas pengetahuan Mas Hadi itu udah Dedi Yusmen yang sekarang dia ya sekarang lebih mengayomi pada teman-teman Perumpa siapapun yang berada di Jakarta dari entitas apapun. Dan udah juga aku ditempatkan sebagai pembina di dalam kita sebagai suatu entitas sejarah ya, bukan organisasi lagi. Udah menegaskan ini kita sudah bukan organisasi lagi, tidak ada anggota, tidak ada ini, cuman spirit sebagai fakta sejarah tetap dilestarikan. Sehingga posisinya ya sebagai teman-teman para perupa, teman-teman para komunitas, entitas, kelompok-kelompok seperti Perujai. Jadi supaya masyarakat tidak confuse nih, ada Hita, ada Peruja. Jadi Peruja tetap oleh rekan-rekan senior nanti ya tetap amanah untuk mendinamikalisasi kegiatan seni rupa di Jakarta. Tetap sekarang yang punya ini kan Peruja, ya kan? Memang ada entitas lain, ada komunitas kota tua, Rolling Door, dengan dulu ada Loka Institute itu Mas Saiful Bas, Fahri, ya, ada macam-macam lah saya kira, ada alang-alang dan sebagainya. Ruang garasi. Ya, ruang garasi. Tetap itu menjadi bagian dari dinamika perkembangan seni rupa Jakarta kan. Nah, jadi Peruja sepertinya dianggap atau diharapkan tetap menjadi pionir di dalam dinamika ini. Benar nggak kira-kira? Asumsi Harapan kita seperti itu. Harapan itu seperti itu ya. Jadi asumsi saya tidak terlalu salah ya. Jadi Peruja tetap menjadi pionir di dalam ya segala kematangan berorganisasinya, program-programnya, misi visinya mungkin ya. Iya. Ya memang saya kira dan mulai dari Mas Andi dan kemudian Mas Andi dipanggil oleh Yang Maha Kuasa sampai sekarang saya lihat Peruja aktif terus, dan saya juga pernah sempat beberapa kali ikut aktivitasnya, pameran, diskusi dan sebagainya. Itu hal yang sangat positif Mas Bogor dan Mas Lin. Saya dipertajam lagi misi visi yang terkait dengan tema seni budaya tadi Mas. Sebab pandangan akademisi kalau kita sudah ngomong seni budaya, muaranya nanti adalah bagaimana kita memformulasikan atau memformat peradaban yang kita ingin capai, iya kan? Dalam hal ini lewat seni rupa. Moga atau Mas Bogor atau Mas Rini ya, masih. memang ini ya visi dan misi kan gerakan budaya. Artinya apa? Banyak hal yang harus diperkuat, terutama di ekosistem seni ya. Itu kita memang belum jelas. Political will dari pemerintah juga kita masih mempertanyakan juga, dari sisi senimannya juga. Makanya maksudnya gerakan budaya itu kita juga mengedukasi masyarakat dan mengedukasi seniman juga, yaitu visi misi dari Peruja. Nah, jadi bergerak dengan dua mata gunting ya harusnya, ya kan? Mata pedang, satu secara internal memperkuat para teman-teman seniman, kedua secara eksternal, secara sosial ya kan, ikut membantu pemerintah, di mana tadi dalam tanda kutip ada catatan sendiri yang nanti kita bisa diskusikan lagi ya, catatan tanda kutip tadi. Itu kita dari institusi pemerintah kita sudah tercatat, jadi dalam pembinaan dalam tanda kutip dari
suku dinas, dari seni budaya. Nah, dari seni budaya itu nama Peruja sudah ada di base mereka. Jadi database mereka udah, dan kita sudah berkali-kali diundang oleh institusi tersebut. Jadi paling tidak itu sudah mulai dikenal lah. Nah, itu sebenarnya sudah langkah awal untuk mencapai visi dan misi dari Peruja itu tentang gerakan budaya, yaitu mengedukasi. Karena kalau dari sisi instansi pemerintah itu tujuan mereka adalah untuk mengedukasi masyarakat. Jadi kita juga sering melakukan pelatihan-pelatihan di Arpetra atau di manapun masyarakat-masyarakat itu Peruja sudah melakukan pelatihan-pelatihan. Sudah ada ini ya, lewat artinya instansi. Kemitraan yang terstruktur, ya kan? Karena tercatat dalam database dan sebagainya. Sebelum saya lanjut ya, mungkin Mas Gogor pertajam. Ya. Kalau saya dalam perjalanan Peruja sampai hari ini, itu kita bisa merasakan bagaimana kegiatan seni rupa khususnya di Jakarta dan Jakarta Raya, Jabodetabek, dan itu memang Peruja menjadi wadah buat teman-teman untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat seperti pameran, dan mungkin tadi ada edukasi juga, tapi konteks yang ada memang lebih pada teritori, Mas, konteks Jakarta. Jadi bukan berbeda kayak kelompok-kelompok seperti tari padi atau bumi tarung atau jendela yang memang punya ideologi-ideologi tertentu yang memang ada nilai-nilai tertentu yang bersifat militan dalam nilai-nilai apa yang mereka menjadi ideologinya gitu. Sementara dalam Peruja memang lebih pada konteks memperkuat komunitas yang memang dari sisi teritori daerah. Makanya memang karya yang mungkin dari seniman beragam gitu yang bisa ditampilkan juga merupakan pilihan-pilihan yang menarik sih. Karena memang kita nggak ada satu kayak pakem mesti kayak gini, stylenya tertentu nggak ada. Jadi heterogen lah. Itu yang mungkin yang menarik sebagai dalam kesenian itu sendiri. Ya, mungkin hampir nggak jauh sama Hipta. Ini menarik nih, dua tadi ada saya catat menarik, dan dari Mas Gogor yang terakhir itu menarik. Nanti kita kembangkan dalam diskusi ya. Tetapi sebelum lanjut itu, tadi lupa saya, Mas Rindi dan Mas Gogor dalam Peruja sebagai apa? Tapi belum resmi. Waktu kemarin kita memang dalam waktu transisi itu memang ada tenggang waktu yang lumayan lama ya Mas ya, sehingga kita countdown aja dulu, sehingga waktu kita hadir ke pembina waktu itu hari ini Pak Bambang, ada meeting bersama beberapa pengawas dan pengawas itu sepakat untuk Mas Rindi sebagai ketua, saya sebagai wakil, dan setelah itu baru secara istilahnya beberapa pengurus yang akan terbentuk tidak terlalu besar, hanya beberapa yang memang nanti akan istilahnya menjadi ad hoc jadi sangat ad hoc bagus aja. tuh, jadi praktis ya. Oke. Saya sih sebagai orang yang dianggap mungkin lebih tua dan ikuti juga aktivitas teman-teman dari di Jakarta sejak saya masih dulu mungkin masih usia Mas Gogor ya. Malah lebih muda lagi nih. Saya kalau satu dekade. tiga dekade. Ya, ini pasangan yang cocok, saya kira punya pengalaman yang sudah panjang di dalam organisasi maupun sebagai pelaku seni rupa. Saya kira tidak ada masalah, dan saya harap itu segera diratifikasi, diresmikan sebagai pengurus inti, dan kan mengawal dari Hipta,
Mas Gogor juga pernah terlibat, meskipun mungkin tidak secara struktural, tapi proaktif gitu. Ya kan? Nah, sekarang Mas Rindi sebagai praktisi seni murni memang seolah-olah newcomer, tapi kan pengalamannya sudah cukup panjang, sehingga it's okay, ya kan? Nah, tadi disebut oleh Mas Gogor Jakarta Raya, dan saya ingat Peruja itu kepanjangan Perupa Jakarta Raya. Nah, ini kaitannya dengan teritorial tadi ya. Jabodetabek. Ya, kalau dihubungkan dengan suku dinas tadi, subdit, ini memang sangat relevan. Artinya keberadaan teman-teman seni rupa dalam Bingkai Peruja ini kan memang dalam rangka mensupport program-program pemerintah di dalam mengembangkan dunia seni budaya, dalam hal ini seni rupa kan. Sehingga Jakarta Raya memang bagian dari tanggung jawab subdin atau dalam ini pemerintah. Dinas, terutama seni budaya. Ya. Nah, tadi sempat disampaikan, kendati pun sudah tercatat secara struktural sebagai stakeholder, kayak mitra kerja dari subdit. Tadi saya sempat dicatat bahwa pemerintah juga belum jelas di dalam kebijakan-kebijakan mengenai dinamika seni budaya. Bisa diperjelas, Mas Windy? Sepanjang pengalaman saya dengan pihak dinas ya, dengan terutama hubungannya dengan dinas kebudayaan, itu kita memang belum maksimal. Jadi belum maksimal, artinya mereka punya kebijakan terhadap terutama seni rupa. Itu boleh dibilang pelatihan saja, pelatihan untuk masyarakat, bukan ke perupa. Jadi bentuknya semacam itu. Kita misalnya sponsorship juga kita belum maksimal mendapatkan pembinaan dari apalagi manajemen itu sebenarnya belum dapat. Jadi kita justru langsung melatih masyarakat, jadi mengedukasi masyarakat untuk mempelajari seni rupa, menggambar, workshop itu seni budaya. Ya. Jadi political will dari pemerintah itu sebenarnya belum jelasnya di situ. Nah, kalau seperti itu punya catatan seperti kita kira target atau harapan, dan ini dengan tema New Hope ya, harapan dari kawan-kawan Peruja ini kemitraan pemerintah seperti apa? Kalau tidak, kok hanya sekedar melatih sih, mengedukasi gitu? Kalau saya spesifik, kalau saya secara lugasnya ya, ini lugas saja ya. Nggak apa-apa. Sejujur-jujurnya itu pertama itu kita mengharapkan dukungan finansial dalam pengertian untuk operasional ya. Karena ini bentuknya komunitas ya. Operasional itu ya nanti bisa kita diskusikan. Karena dari operasional itu kita juga bisa melakukan edukasi terus internal dengan para anggota Peruja itu, misalnya melakukan pameran atau kegiatan-kegiatan lain itu ada budget. Nah, seperti itu yang kita harapkan sebenarnya, kurang lebihnya seperti itu. Karena akhir-akhir ini kita merasa ada sesuatu yang menurut kami tidak pas. Artinya begini, ada pemerintah sebagai stakeholder membuat peraturan baru setiap instansi atau properti yang dikelola oleh pemerintah itu dengan BLU, Badan Layanan Umum. Ternyata artinya apa? Harus kita sebagai seniman harus menyewa. Jadi sifatnya menjadi komersil, Itu. Dia Itu kan sebenarnya sedang menyimpang juga kalau menurut saya. Kita juga sebagai seniman ya merasa ini juga ya berat ya. Nah itu makanya sebenarnya kita dari sisi seniman sebaiknya merumuskan sehingga kita, mungkin pemerintah nggak tahu nih, dikira kalau seniman itu wah lukisannya laku miliar triliun terus dibikin harus nyewa. Ada yang nyewanya sehari 15 juta, itu kan sebenarnya nggak masuk akal ya. Nah, kalau rata-rata kan seminggu kali 15 juta dan berapa
Nah itu sebenarnya harapan kita itu dari pemerintah sebenarnya banyak belum sesuai dengan harapan kita. Kita berharap mungkin perlu bikin apa ya, petisi atau apa gitu ya, biar didengar oleh pemerintah. Ya, saya jadi ingat ketika tahun 2000 berapa, sebelum tahun 2000 ya, kita dan entitas-entitas kelompok seni rupa kayak Pasri itu, kemudian ada apa semacam tadi disinggung tentang support, financial support dari pemerintah ya. Saya ingat zaman kita ada zaman Pasri, suku dinas ya, kepala dinas seni budaya, dinas kebudayaan yang kantornya di Rasunata itu sebenarnya mengucurkan dana itu, tapi terlalu kecil. 2 juta itu tidak setiap entitas, 2 juta dibagi ya ke Pasri kan semua, kan sangat kecil. Jadi memang akhirnya mandiri. Tetapi seorang Mas Hardi itu juga dulu orangnya yang memang punya pengaruh ya, sehingga mampu mengupayakan. Bahkan dapat kantor di Kuningan pernah. Nah itu Ya kan? Nah sekarang memang itu kok tinggal wacana ya, artinya tidak berlanjut. Nah Mas Gogor, kira-kira dari tantangan seperti itu dengan Peruja, kawan-kawan itu mau dimintain bagaimana, mengupayakan sejauh mana, apa yang akan dilakukan? Ya memang jujur memang pengalaman organisasi kita juga tidak terlalu luas, karena kita itu memang waktu kita itu di depan kanvas luar biasa. Ya, karena memang kerjanya seniman ya kan. Jadi takar ya. Memang apa ya, seringkali kita nggak bisa ada jembatan atau bridging yang bagus untuk bisa ngobrol intens gitu dengan pemerintah maupun apa. Memang kita beberapa karena kita tetap sementara dalam pemerintah itu mungkin Mendikbud atau apa itu selalu bergantian. Rolling gitu. Operatornya bergantian manpower. Iya, kan? Sehingga kita yang mungkin waktu itu kenal dengan Pak Joko atau Bu Maifa, sekarang udah pensiun, kita sudah ya, beda walaupun lagi. kita tetap berkontak ya, tapi secara relasi untuk kebutuhan ini dan harus dari awal lagi kita mereka punya lagi, kan? kebijakan sendiri. Emosionalnya kan beda. Ini mungkin nggak ngerti ya caranya gimana gitu. Sementara memang saya pikir ya akhirnya kita mungkin berinisiatif secara mandiri sementara ini, karena tadi Mas Rini juga sampai ini digerakkan atau gerakan budaya mungkin lebih kepada membaca pengertian Jakarta misalkan dari kesejarahan seperti apa, kemudian kita bicara membaca hari ini. Artinya kan dinamika yang menarik dari para pendahulu dulu kan memang kita seru banget ya, timur barat menjadi satu tegangan-tegangan yang akhirnya membuahkan wacana-wacana gitu, memunculkan beberapa statement kredo-kredo yang akhirnya membangun semangat spirit yang di masanya. Sementara kita memang membaca hari ini seperti apa itu sangat dibutuhkan memang. Dan saya pikir secara praktis yang paling simpel beberapa kegiatan yang nanti mungkin bisa dilakukan, membuat spot Jakarta on the spot atau apa yang bisa secara lugas bisa ditangkap, dicerna dan diterjemahkan dalam manifestasi karya. Mungkin seperti yang kita sudah selentingan ngobrol-ngobrol, kita mau jalan-jalan, mau on the spot atau apa, melihat wajah Jakarta dalam hari ini. Dan tentunya perkembangan yang muncul dari beberapa hal terutama di kota Jakarta sangat pesat gitu. SCBD dan beberapa, tapi juga ada kota tua, ada masyarakat yang masih diwajibkan juga.
Artinya secara visual kita bisa melihat dinamis banget sih pembacaan ini. Ya. Dan misalkan zaman dulu kita ada 3 tokoh yang di Jakarta yang cukup kita ingat, Nasar, Ode, sama Jaini ya. Dan itu menjadi mungkin bisa kita belajar bersama ini lewat satu forum seminar atau ngobrol-ngobrol kecil lah gitu. Tapi memang satu hal Mas, paling ini lemahnya dokumentasi. Ya, moga-moga ini juga salah satu rintisan ya. Ini salah satu rintisan yang cukup penting untuk bisa memberikan membaca dinamika yang terjadi dalam kelompok-kelompok yang memang ada di Jakarta. Tidak hanya Peruja, mungkin justru Kota Tua dan beberapa kelompok-kelompok lain bisa menuangkan pandangan yang secara cair itu. Ya, ada alur dialektik tadi yang terjadi di Jakarta ini bisa bertumbuh. Dan perkembangan dari seni rupa ke seni rupaan hari ini akan kita nggak muluk-muluk ya, tapi ada semangat yang hangat gitu ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa memang pekerjaan kita itu di depan kanvas ya. Ada cukup waktu yang harus kita bagi gitu. Tapi jangan lupa juga bahwa literasi itu sangat penting. Untuk sejarah, apalagi komunitas Peruja itu sangat penting, dan itu sebenarnya sudah kita wacanakan, bukan wacana ya, sudah sebenarnya kita waktu kita digembrong. Nah, itu kita berencana untuk membuat buku. Nah, ini semua anggota Peruja sebenarnya diwajibkan untuk membuat tulisan, apa lukisan, apa puisi tentang Jakarta sebenarnya. Tapi mungkin ya karena karena kesibukan masing-masing sebagai pelukis ya. Jadi baru beberapa kali ngumpul ya Mas ya. Naskah sudah sebagian ada, tapi kalau menurut saya itu dibuka kembali aja nggak apa-apa, itu sangat bagus. Dan mungkin juga mengundang dari eksternal, dari pelaku budaya, termasuk lingkungan hidup, nggak apa-apa. Menurut saya itu sangat bagus ya. Jadi dalam buku nanti dicetak kita mencari sponsorship untuk mencetak itu. Nah, itu sangat penting. Jadi kalau nggak ada itu nanti Peruja gaungnya akan hilang dengan ditelan zaman. Keren. Tapi sebelum saya mengapresiasi pendapat Mas Gogor yang terakhir dan juga Mas Rindy, saya ingin lagi-lagi flashback, mereview. Suatu ketika Mas Aisu ditunjuk sebagai ketua HIPTA dan saya katakan waktu itu ketemu umum-umumnya di kantornya Mas Adi di Blora. Dengan seolah-olah tanda biasa lah karakter Mas Adi. Orang saya itu, dia kan udah nggak ini ya, udah capek lah kalian yang ngurus gitu. Orang saya itu mendirikan HIPTA supaya ini kelakar Mas Adi, supaya seniman yang meninggal itu ada yang layak. Jadi kekeluargaan, silaturahmi kekeluargaan, intinya pada itu. Tapi itu kan canda, kelakar, seloroh. Tapi tentu saja dari silaturahmi itu justru terjadi pertemuan, persinggungan pemikiran, ya kan, persinggungan aspirasi sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Gogor. Meskipun tadi di awal kan ya kita belum mampu karena ada keterbatasan selain manajemen waktu, seniman sendiri juga heterogen di dalam memformat. Kalau kita diajak organisasi gitu kan kadang-kadang satu sama lain masih perlu perlu godokan yang intens ya. Tapi kan yang saya baca dari kelakarnya Mas Hardi sampai apa yang disampaikan Mas Gogor tadi sama Mas ini, ternyata kan memang sesuai zamannya ada perubahan. Tidak harus seperti romantisme kumpul dan berpameran bareng, tetapi kan ada tadi tawaran-tawaran yang sangat genuine yang disampaikan oleh Mas Gogor, ya kan?
membaca Jakarta hari ini, kalau sudah jadi bacaan yang berkarya, ya kan, itu kan sebuah literasi visual bagi masyarakat Jakarta khususnya, bahkan masyarakat secara umum kan Mas. Belum lagi tadi yang Mas Rindi dengan wacana diskusi, meng-hire literasi, iya kan, beberapa komponen eksternal ya dari hubungan eksternal dari Peruja ini kan akan mengakumulasi wacana, mengakumulasi ilmu pengetahuan. Dan saya lihat juga Peruja sangat intim dengan Mbak Citra Semaradewi, kurator Galeri Nasional, dan dia seorang akademisi. Saya rasa itu perlu ditingkatkan Mas, supaya potensi beliau dan koleganya, siapapun itu kan, memberikan satu support data-data informasi riset yang bisa menjadi acuan teman-teman Peruja untuk melakukan sesuatu yang lebih signifikan, ya kan? Saya kira berlebihan nggak ketika pemikiran kita sampai di situ? ya harapannya memang waktu lalu di Gembrong itu sempat ada wacana bahwa Peruja itu memberi seperti bisa berharap untuk bisa melanjutkan estafet kesanggaran. Jadi ada beberapa teman-teman senior yang ada di Peruja pun waktu lalu kan memang merupakan saksi dari suatu pergerakan yang sampai hari ini. Nah, sejarah yang terbentuk dari situ memang harapannya memang menjadi kayak semacam timeline yang menarik dari kesanggaran sampai komunitas hari ini. Itu sih memang ininya, keinginannya. Cuman memang saya pikir media sekarang bisa cukup menarik ya, kayak misalkan diskusi hari ini lewat podcast atau yang diadakan oleh Darmin Mas Buku dalam hal ini, itu juga memberikan semacam knowledge buat khalayak yang lebih luas gitu Mas, tentang pergerakan yang terjadi di Jakarta, seni rupa yang di Jakarta. Karena memang waktu lalu slogan itu besar banget pengaruhnya, menggedor. Kami tahu apa yang akan kami bawa seni rupa di masa depan gitu ya. Tapi ya memang kenyataannya memang secara zaman itu akan pembacaan kita akan bisa sangat berubah gitu. Apakah persepsi bahwa seni rupa Indonesia, seni lukis Indonesia tidak ada yang OE sampai N itu memang masanya itu memang benar-benar menggedor ya, kesadaran baru gitu. Tapi apakah memang saat ini kita perlu, setidaknya kita melihat ini nilai-nilai kritis yang harus kita sampaikan dalam satu yang saya underline atau highlight ya pada pernyataan Mas Dini maupun Mas Koko, bahwa ada semacam desakan krusial untuk membawa teman-teman Peruja untuk mulai membaca Jakarta hari ini, ya kan, kontekstual kan, aktual dan kontekstual. Dan ini menarik, dan ini kalau tadi disebut ada 3 orang tokoh yang selalu membuat jawaban-jawaban pada permasalahan sejarahnya kan, ini juga ada momen sejarah bahwa kita masuk dalam dunia metaverse, dunia digitalisasi berbagai performa kehidupan ya. Nah, dunia digital ini sebagai suatu media, suatu wahana untuk mentransfer wawasan-wawasan itu sangat luar biasa ya, efektifnya, artinya bisa diterima kan. Kan persoalannya kita kesempatan soal sosial media, karena ya itu sudah jelas lah fungsinya akan seperti itu, sehingga permasalahan seni rupa, produk-produk, karya-karya kreatif akan mudah disosialisasikan, akan mudah di-spread up ke dunia luar dengan adanya sosial media. Tetapi kalau ingin saya tanyakan karena terkait dengan seni rupa, bagaimana metaverse yang terkait dengan formulasi artistik, estetika? Apakah teman-teman Peruja juga akan sudah mencoba melirik itu menjadi suatu kreatif problem?
Ya, kita itu memang harus tetap punya apa, belajar secara cepat untuk akhir-akhir ini, karena perubahan begitu cepat. Sementara memang generasi kita itu old school ya, jadi tidak punya aware atau kemampuan yang spesifik terhadap teknologi digital. Mau nggak mau memang harus ada tadi jembatan yang atau agen yang bisa menjembatani ini. Kebetulan ada training-training juga di beberapa waktu yang akan datang, seperti Mitra Budaya mengadakan waktu lalu. Itu waktu kita yang agak sulit memang. Ada training NFT dan mungkin Mbak Kana nanti akan juga di bulan Februari akan mengadakan Akhir Januari kan? Akhir Januari ya. Itu akan memberikan pelatihan NFT di garansi, ruang garansi. Nah ini memang bagian yang mau nggak mau kita harus belajar. Sementara untuk saat ini kita yang old school ini memang perlu pendampingan dan agen kalau mau masuk ke wilayah itu. Karena transaksi yang terjadi itu kita harus hati-hati karena kita nggak tahu. Misalkan ternyata ada kontak dari luar, misalkan menanyakan BTC atau Bitcoin wallet, alamatnya, address-nya ada nggak? Kita bingung. Nah itu kan misalkan ada, mereka sudah terbiasa dengan transaksi Bitcoin, sementara kita masih ragu-ragu ini benar kan? Sementara memang saya tanya, Bitcoin ternyata di sini sulit untuk mencari. Nah, sekarang closing statement ya, internalnya nanti Mas Bogor, eksternalnya Mas Rindi ya. Jadi internalnya terkait dengan Yuhub, apa yang ingin Anda harapkan terhadap internal Peruja? Ya, Peruja bisa menjadi salah satu organisasi legal yang bisa mewadahi seniman di Jakarta dan sekitarnya. Dan itu memang harapannya bisa melahirkan kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung, mensupport teman-teman, mewadahi gitu. Dan itu sambil sedikit demi sedikit atomic habit gitu. Ya, jadi teman-teman seniman mau belajar. Ya, atomic habit itu suatu perubahan yang dilakukan sedikit demi sedikit. Tetapi bisa ada jenjang yang menarik untuk bisa di pelan-pelan pasti jadi itu barang gitu ya. Jadi bukan cuma ada satu yang memang rutinitas kita bertemu atau bisa bertukar pikiran, itu juga merupakan ruang yang dibutuhkan saya rasa. Kembali ke Mas Rindi ya, closing statement tadi disebut-sebut kemitraan stakeholder, dan saya rasa dalam kemitraan Peruja juga sebagai stakeholder kan, pemangku kepentingan. Kepentingannya tadi memurahkan seniman, dinamisasi seni budaya, dan akhirnya membangun suatu peradaban yang betul-betul penuh nilai-nilai artistik, penuh nilai-nilai filosofi lewat karya-karya seni rupa kan ya. Tegas ingin saya korek Mas Rindi untuk menyatakan apa harapan Anda kepada stakeholder sebagai mitra Peruja. Boleh pemerintah, boleh kurator, boleh lembaga-lembaga. Itu memang sebagai target Peruja ya, yang utama. Jadi kita ingin mendapatkan dana hibah dari pemerintah. Dan kita sudah menyiapkan konsep-konsep dan proposal itu untuk disampaikan ke pemerintah. Nah, nanti gimana respon dari pemerintah? Tapi kami optimis kami akan mendapatkan dana hibah itu, karena saya lihat banyak ormas-ormas dapat dana hibah, sementara
komunitas seniman itu saya cek nggak ada loh. Seniman serupa nggak ada loh, belum ada. Itu jadi ormas-ormas ya banyak lah gitu ya, ada ratusan ya bahkan. Ini lingkup kita Peruja kan lingkup Jakarta Raya ya. Jadi ini mengenai Jakarta. Jadi dari Pemda itu kita berharap dapat dana hibah dan itu akan kita pergunakan untuk operasional. Jadi karena kita itu operasional itu ya kita sebenarnya kita juga ingin mensejahterakan anggota juga kan. Nah itu. Nah, dengan berbagai macam cara, dengan pameran, dengan ya apa saja lah yang penting itu. Jadi mungkin juga sesuai dengan perkembangan zaman, misalnya kita juga sebenarnya saya udah mengajukan itu ya, misalnya kita pengen punya podcast ya, jadi kita pengen punya channel di YouTube itu, channel Peruja itu udah keinginan dari dulu itu sebenarnya. Cuman karena ada pandemi COVID itu maka agak tertunda ya. Dan kita otomatis kita sudah mendekati Pemda sih, jadi artinya kita selama ini Pemda sudah tahu ya eksistensi Peruja dan mereka juga secara komunitas suka memanggil kita sebagai pelatih dan sebagainya. Nanti saya yakin ke depan pemerintah juga akan semakin lebih intens ya dengan Peruja. Demikian. Oke, keren. Jadi begini para pemirsa sekalian, podcast dari Galeri Garmen Kopi dengan rekan-rekan Peruja, closing statement juga tegas. Semoga kegelisahan dari Peruja juga menjadi kegelisahan para stakeholder, pemerintah dan sebagainya. Kalau keduanya bertemu kan bisa menjawab dengan kebijakan-kebijakan yang memang aplikatif ya, dan hanya efektif, relevan dan efisien dan bermanfaat tentunya. Kalau sudah dapat support eksternal seperti itu, dinamikalisasi internal dari yang disampaikan oleh Mas Bogor akan juga mudah dicapai, ya kan? Jadi dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan, saya rasa, ya kan? Baik, demikian perbincangan kita dengan rekan-rekan dari Peruja, Mas Rindi dan Mas Bogor. Semoga menjadi manfaat, memberikan inspirasi, bahkan bagi yang merasa punya kepentingan untuk mensupport, silahkan hubungi teman-teman Peruja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.